Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Semoga anak-anak ibu semuanya dimanapun anak-anak ibu berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak ibu semuanya, ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Ayo. Nah, hari ini ibu akan melanjutkan untuk memberikan atau mendongeng. Kalau pada pertemuan sebelumnya yang mendongeng itu ada Ibu Devi dan Ibu Lizzy, sekarang yang mendongeng adalah Ibu Eka, yaitu dengan ibu sendiri. Semoga anak-anak ibu semua bisa menyukai dongeng yang ibu bawakan hari ini. Nah, untuk itu ibu harap anak-anak ibu semua bisa menyimak dongeng yang ibu bawakan dengan baik dan benar. Karena di akhir nanti ibu punya tantangan nih buat kalian. Jadi nanti siapa yang bisa menjawab tantangan dari ibu nanti dapat bintang deh. Dapat bintang, tapi bintangnya online aja karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Cekidot. Semoga anak-anak ibu semua menyukai dongeng yang ibu bawakan. Selamat menyaksikan. Sang Kera dan Sang Buaya. Pada suatu ketika, di tengah hutan yang begitu lebat, ada sebuah sungai yang besar banget. Nah, di sungai itu hiduplah seekor buaya yang usianya udah tua. Dia karena usianya udah tua, jadi dia lemah dan juga rapuh. Nah, ketika dia kelaparan pada suatu harinya, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Buaya itu berkata, "Ini sangat sulit untuk pergi ke darat dan berburu. Aku harus mencoba menangkap ikan dari sungai. Aku sangat lapar." Nah, anak-anak tahu nggak? Saat buaya itu mencoba menangkap ikan dari sungai tersebut, ikan-ikan yang ditangkapnya itu selalu lepas dari tangannya. Sang buaya pun akhirnya kecapean dan merasa kesal karena dia tidak bisa menangkap ikan-ikan tersebut. Nah, setelah itu, sang buaya pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang berada di pinggir sungai tersebut. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak? Saat sang buaya tersebut lagi istirahat, dia melihat seekor kera yang sedang duduk di atas ranting pohon dan dia sedang memakan buah beri. Kemudian sang buaya tersebut berkata kepada sang monyet itu, "Oh hai kera, apa yang sedang kau makan? Bisakah kau membaginya sedikit untukku? Aku sangat kelaparan." ucap sang buaya itu. Kemudian sang monyet pun berkata, "Ini buah beri. Buah ini sangat manis. Ini dia, makan ini." Kera pun memberikan beberapa buah beri kepada buaya tersebut. Kemudian sang buaya menerima dan seketika menyantap buah beri tersebut dan berkata kepada sang kera, "Oh iya, buah ini sangat manis. Terima kasih, aku begitu kelaparan dan kau menolongku. Kau begitu baik. Aku sangat senang dan bersyukur jika aku mempunyai teman sepertimu." Sang kera pun menjawab, "Iya, kenapa tidak? Kita teman sekarang. Aku tinggal di pohon ini,
Apabila kau merasa lapar, silakan aja datang ke sini. Akan kuberikan kamu buah beri terbaik. Setelah itu, setiap hari pun sang buaya mendatangi pohon itu dan sang kera memberikan buah beri kepada sang buaya. Mereka pun bersenang-senang bersama. Dalam keadaan ini, mereka menjadi teman yang baik. Terkadang sang buaya datang dan bermain di dekat pohon itu, dan terkadang juga sang kera duduk di punggung buaya mengelilingi sungai yang ada di sana. Saat mereka sedang bermain-main, sang buaya pun berkata, Temanku, aku ingin istriku juga bisa memakan beberapa buah beri itu. Bisakah kau memberikan sedikit untuk istriku? Kumohon, dan aku akan membawanya pulang. Lalu sang monyet pun menjawab, tentu saja, akan kupetikkan, ayo. Kemudian mereka pun kembali ke pohon tersebut dan memetikkan beberapa buah beri untuk dibawa sang buaya. Kemudian sang buaya pun membawa buah beri yang diberi oleh kera kepada istrinya yang tinggal di seberang sungai. Sesampainya di rumah, sang buaya berkata kepada istrinya, Sayang, lihatlah apa yang kubawa untukmu. Beberapa beri manis yang kudapatkan dari temanku si kera untukmu. Kemudian sang istri pun menjawab, hahaha, wah, buah beri ini sangat manis. Tapi suamiku, sampai kapan kau akan makan buah beri ini? Aku hanya berpikir kalau buah beri ini begitu manis dan sementara sang kera selalu makan buah beri ini setiap hari, bisa jadi semanis apa nanti jantungnya? Sang buaya pun menjawab, Benar, dia sangat baik. Dia makan dan memberikannya juga kepadaku. Hahaha. Kemudian sang istri menjawab, sebenarnya aku berpikir akan semanis apa jantungnya, dan aku sudah lama tidak pernah memakan daging, ucap sang istri dengan liciknya. Nah, kemudian sang istri mendekat dan memegang tangan sang suami, dan dia juga berkata, suamiku, bisakah kau dapatkan jantungnya untukku? Sang buaya pun mulai berpikir dan berkata kepada istrinya, Hah? Bagaimana mungkin? Kera itu temanku. Aku tidak ingin mengkhianatinya. Jika kau kuberi jantungnya, ia akan mati. Ia memberikanku makanan saat aku kelaparan dan sekarang kau ingin aku membunuhnya? Kemudian sang istri berkata, aku tidak akan mendengarkan apapun. Aku hanya ingin memakan jantungnya. Pergi dan dapatkanlah. Atau kalau tidak, aku akan membunuh diriku sendiri. Setelah mendengarkan istrinya berucap seperti itu, sang buaya malang itu pun tidak berdaya. Sayangnya, dia pergi ke kera itu dan mengajak sang kera untuk ke rumahnya. Sesampainya sang buaya di tempat kera, dia berkata, Kera temanku, istriku sangat senang buah itu. Ia mengundangmu untuk makan siang di rumah. Ayo kita pergi ke rumahku dan kita makan siang bersama. Kemudian sang kera pun menjawab, ia sangat baik, ayo pergi. Sang kera pun seketika melompat ke atas punggung sang buaya. Mereka pun berangkat dan mereka pergi dengan riang. Saat mereka di perjalanan, sang kera bertanya kepada sang buaya, hei temanku, apa yang akan istrimu masakan untuk kita? Sang buaya pun menjawab, Kau suka pisang kan? Dia akan menghidangkan roti panggang pisang dan beberapa kue lezat. Itu semua hanya untukmu. sang kera pun terlihat begitu gembira. Dan dia berkata, begitu menyenangkan, aku yakin hari ini akan menjadi sebuah pesta. Begitu menggiurkan di lidahku, ucap sang kera tersebut. Melihat kegembiraan temannya, sang buaya pun berpikir apabila dia ingin mengatakan yang sesungguhnya kepada sang kera. Buaya tersebut pun berkata dalam hatinya, Sungguh kera yang malang. Ia berkhayal tentang pesta yang lezat, tapi dia tidak tahu bahwa istriku ingin memakan jantungnya. Aku harus apa?
Aku akan jujur kepadanya. Dan seketika sang buaya berkata, Oh, kera temanku, aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Istriku sangat ingin sekali memakan jantungmu. Mohon maafkan aku. Jika dia tidak memakan jantungmu, dia akan mati. Setelah sang kera mendengarkan buaya itu, tiba-tiba dia memiliki ide karena dia merupakan seorang kera yang sangat cerdas. Kera itu berkata, "Oh begitu, ya baiklah, kenapa tidak? Teman, kenapa kau tidak mengatakannya sejak awal? Kami para kera menyimpan jantung kami di pohon. Sekarang kita harus kembali ke pohon untuk mengambilnya. Ayo, antar aku kembali ke pohon itu." Kemudian sang buaya menjawab, Oh, begitu tidak tahunya aku. Sekarang kita harus kembali lagi ke sana. Baiklah, sekarang kita kembali lagi dan segera mengambil jantungmu. Jika kita tidak membawa apa-apa, ia akan memakan jantungmu. dan mereka pun kembali ke pohon tempat sang kera tersebut tinggal. Dan saat mereka tiba di daratan, dengan cepat sang kera melompat ke atas pohon dari punggung sang buaya. Kemudian sang kera berkata, "Hei buaya, kau buaya polos, bisakah kita menyimpan jantung kita dan kita tetap hidup? Aku menolongmu sebagai teman dan memberi banyak makanan, dan inikah balasanmu padaku? Kau pengkhianat. Kau tidak akan mendapatkan jantungku ataupun buah beri. Pergilah," tegas sang kera kepada sang buaya. Kemudian sang buaya pun pergi ke sungai menuju ke rumahnya. Dan selesai. Oke anak-anak, itu tadi adalah dongeng yang Ibu Eka bawakan hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua menyukainya ya. Oke, sampai di sini anak-anak Ibu ada yang tahu nggak pesan moral apa sih yang terkandung dalam dongeng tersebut? Jadi, pesan moral yang pertama adalah ketika kita mendapatkan bahaya ataupun kesulitan, kita tidak boleh takut untuk menghadapinya. Seharusnya kita bertindak seperti sang kera yang ada di dongeng tersebut. Terus ada satu lagi nih, yaitu kita tidak boleh mengkhianati siapapun yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Atau kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya. Seperti sang buaya tadi, dia kehilangan teman baiknya, kehilangan buah beri, terus kehilangan sang istri juga karena dia tidak membawakan jantung sang kera temannya tersebut. Oke, sekarang masuk ke sesi tantangan. Seperti yang Ibu katakan di awal tadi, bahwasanya di akhir video Ibu punya tantangan buat anak-anak Ibu semuanya. Nah, tantangan yang pertama adalah silakan anak-anak Ibu semua tuliskan di buku tulisnya masing-masing apa sih judul dari dongeng yang Ibu Eka bawakan hari ini. Nah, silakan ditulis ya. Dan untuk tantangan yang kedua adalah coba anak-anak Ibu semua tuliskan beberapa perilaku terpuji yang ada dalam dongeng tersebut ya. Perilaku terpuji berarti perilaku yang baik. Terus tantangan yang ketiga, ini yang terakhir tantangannya, yaitu silakan anak-anak Ibu semua menuliskan beberapa perilaku tercela atau perilaku yang tidak baik yang ada di dalam dongeng tersebut. Oke anak-anak, itu tadi adalah tantangan-tantangan dari Ibu Eka hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua bisa menjawabnya dengan baik dan benar ya. Oke, kalau sudah selesai silakan difoto dan dikirimkan ke WA wali kelas kalian masing-masing ya. Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ibu Eka mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, dan semoga videonya bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.